Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan cacingan. Langsung aja nih tanya ke Dokter Putri. Gimana sih dok, sebenarnya infeksi cacing itu biasanya lebih sering pada anak-anak. Kenapa sih orang dewasa jarang kita temukan adanya infeksi cacing, dokter? Oke, betul. Jadi jarang sebenarnya belum tentu nggak ada ya. Sebenarnya orang dewasa pun juga bisa terkena infeksi cacingan ini. Tapi kenapa kasusnya sering terjadi pada anak-anak? Sebenarnya terkait dengan yang tadi sudah disinggung ya, pola hidup bersih dan sehat. Kalau anak-anak itu kan dia masanya memang masih masa bermain begitu, masa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kadang saking semangatnya bermain main tanah, terus pegang tanah, kakinya juga nggak pakai alas kaki, terus Untuk pakai alas kaki ternyata penting juga ya dok ya? penting karena ada cacing tertentu yang dia bisa menembus kulit. Jadi infeksinya itu menembus kulit kaki sehingga nanti terkena infeksi dari cacing itu. Nah, pada anak-anak ini sering tadi ya, karena yang pertama dia mungkin belum terlalu aware atau belum tersosialisasikan mengenai pola hidup bersih dan sehat. Jadi kalau habis main megang tanah terus kemudian comot makanan, lapar ya, udah main itu lapar terus ambil makanan langsung dimakan aja tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua tadi alas kakinya kurang. Yang ketiga ada juga jenis cacing yang masuk lewat makanan yang kurang matang. Nah, makanan yang kurang matang sebenarnya bukan salah anaknya ya, mungkin dari pengolahan makanan, mungkin dari orang tua ataupun dari pengasuh. Jadi sebenarnya enggak sepenuhnya kita bisa menyalahkan anak-anak karena anak-anak itu masih dalam masih dalam asuhan orang tua dan juga pengasuh. Jadi kalau memang kita lihat anaknya habis main, dia harus kita aware, kita sosialisasikan atau kita beritahu untuk cuci tangan terlebih dahulu, jangan lupa pakai alas kaki, makannya yang baik, makannya yang bergizi, dan masak makanannya juga harus sampai matang supaya tidak terkena infeksi cacingnya. Oke, berarti pemirsa untuk prinsipnya ini kembali lagi ya dok ya ke pola hidup bersih dan sehat. Itu merupakan salah satu prinsip utama yang memang harus dipegang orang tua agar tetap aware nih terhadap keadaan anak-anaknya. Nah, kalau dari dokter Wenti gimana sih dok, kalau tadi kan kita bahas ya terkait dengan beberapa jenis cacing ternyata bisa menyebabkan berbagai komplikasi kayak anemia hingga gangguan tumbuh kembang anak. Apa aja sih gangguan lain yang bisa disebabkan oleh cacing sesuai dengan yang di slide tadi dokter? Boleh ke slide lagi. Boleh, silakan dokter. Jadi memang komplikasinya terlihat sangat sepele ya. Cacing yang sekecil itu bisa menyebabkan berbagai macam hal ya. Salah satunya tadi kalau kita lihat ke cacing tambang. Nah ini ya, cacing tambang dia kan bisa menyebabkan anemia. Saya pernah dapat kasus waktu koas. Waktu koas pasiennya ternyata mengalami anemia hingga 5. Kita tahu anemia itu ketika kadar Hb atau hemoglobin di bawah 10 ya. Dia sudah sampai 5. 10 aja udah kategori anemia udah rendah ya, apalagi 5,5-nya. Berarti bisa serendah itu ya dok ya? Dan penyebabnya adalah infeksi cacing tambang ternyata. Jadi si cacing itu terus-terusan menghisap darah si anak tersebut. Akhirnya anaknya menjadi anemia dan anemianya bersifat kronis karena infeksi cacingnya ternyata sudah lama ya. Jadi sampai Hb-nya 5 datang dalam keadaan pucat ya. Sekujur tubuhnya putih. Konjungtivanya atau di bawah mata ini menjadi warnanya jadi putih, hampir keping-pingan putih ya. Kemudian pokoknya sudah menunjukkan gejala anemia berat yang harusnya dilakukan adalah transfusi darah. Akhirnya harus dilakukan transfusi darah cito ya. Dan sangat disayangkan kalau sudah terjadi kasus-kasus seperti tadi ya, seperti kasus adik raya, kemudian kasus anemia berat. Nah, kalau cacing tambang tadi kan bisa buat anemia, akhirnya bisa menimbulkan gejala gangguan tumbuh kembangnya juga ya. Karena malnutrisi, kemudian fungsi kognitifnya pun akhirnya terhambat. Kita tahu ya, turunan dari defisiensi zat besi itu sangat panjang ya. Salah satunya adalah fungsi kognitif yang menurun. Kemudian kalau cacing gelang ya, seperti kasus adik raya, itu gejalanya biasanya lebih ke arah gastrointestinal atau ke arah lambung ususnya ya, yang biasa menyebabkan diare, mungkin sakit perut, nyeri perut, perutnya kembung, perutnya membesar. Nah, itu gejala-gejala salah satu cacing gelang. Kalau cacing kremi tadi yang kita tahu ya biasanya gatal-gatal di malam hari ya. Nah, semua itu tidak boleh dianggap sepele.
Ya, jadi kondisi cacing yang sekecil itu dia bisa bertambah sangat banyak di dalam tubuh manusia, bisa menjadi inang tubuh manusia. Bayangkan di dalam perut kita ada banyak sekali cacing, itu kan akan mengkhawatirkan dan membahayakan. Ya, lebih dari 1, miliar terinfeksi cacingan. Ya, penduduk di dunia 24% ternyata pernah mengidap infeksi cacing atau cacingan. Ya, lebih dari 270 juta anak prasekolah mengalami infeksi cacingan. Jadi kalau kita lihat kasusnya memang masih sangat tinggi ya, cukup tinggi. Makanya untuk program obat cacing gratis masih digalakkan hingga hari ini, terutama di bulan Agustus ini. Berarti untuk obat cacing sebenarnya mudah didapatkan ya dok ya? Ya, di puskesmas kalau banyak di ya, puskesmas, di posyandu itu didapatkan secara gratis setahun 2 kali, yaitu per 6 bulan sekali. Biasanya bulan Februari dan bulan Agustus. Itu biasanya pada usia anak berapa sampai usia berapa dok anaknya? Biasanya kita mulai dari anak 1 tahun sampai anak usia sekolah, ya di SD kelas 1 biasanya ya. Itu pun tidak orang yang harus datang ke puskesmas ya, kami pihak di puskesmas biasanya datang ke sekolahnya, ke posyandunya ya, memberikan edukasi, pengarahan, dan minum obat cacingnya harus di depan tenaga kesehatan. Supaya apa? Supaya kita lihat memang benar mereka sudah melakukannya. Karena kan anak-anak tuh kadang parno ya minum obat, nggak mau, nggak suka, muntah seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar diawasi dan dijelaskan kenapa pentingnya mengkonsumsi obat cacing sebagai preventif atau pencegahan terjadinya infeksi cacingan. Oke, bagaimana sih cara penularannya? Yang pertama tadi tidak mencuci tangan sebelum makan. Tapi perlu diperhatikan teknik pencuci tangan yang benar, yaitu adalah 6 langkah ya. Boleh dok dicontohkan dok ya untuk ya. Gimana sih cara cuci tangan yang benar? Yang pertama adalah telapak ketemu telapak ya. Ini jangan lupa pakai sabun ya. Digosok-gosok, kemudian punggung ketemu punggungnya lagi, sela-sela jari digosok-gosok ya. Setelah sela-sela jari dikunci jempolnya, diputar seperti ini ya. Satu lagi dikunci jempolnya, kemudian buku-buku, kuku juga, kulit ya, buku-buku telapak tangan. Berarti kukunya harus pendek ya dok ya, biar sampai salah satu adalah memotong kuku yang rutin adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Buku-buku, kemudian apa ini nama pergelangan tangan. Iya, lalu kita bilas. Oh, berarti memang menjangkau seluruh bagian tangan pemirsa. Jadi memang ada teknik ya dok ya, teknik bahkan yang terkecil di sela-sela jari pun di buku-buku ini pun harus tetap. Kenapa harus di buku-buku ini? Karena tadi kuku-kukunya pun akhirnya terkena di sabunnya tadi. Di bawah-bawah sini ternyata banyak kuman juga ya dok ya. Benar sekali, dan dilakukan selama 60 detik. Jadi jangan bentar-bentar doang. Gosok selesai. Kadang cuma pakai air dong dok, dibasahin. Usahakan pakai sabun dan air mengalir selama 60 detik dengan teknik yang tadi ya, 6 langkah cuci tangan tersebut. Oke, tentunya untuk langkah cuci tangan ini harus diketahui nih, khususnya para orang tua untuk mengajarkan anak-anak khususnya untuk pola hidup bersih dan sehat. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan masih terkait dengan cacingan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.